Shalom, selamat pagi saudaraku. Saya teringat dengan tulisan dari pemazmur yang berkata begini saudaraku. Ajar aku menghitung hari-hari supaya aku beroleh hati yang bijaksana, karena hari-hariku berlalu cepat. Saudaraku, dari tulisan pemazmur ini saya diingatkan kembali bahwa kita punya waktu yang cukup mendesak. Sebelum kita menutup mata di bumi ini, kita harus benar-benar menghitung hari kita supaya kita beroleh hati yang bijaksana di dalam menjalani hari hidup. Betul ya saudaraku ya? Karena orang yang menyadari bahwa pasti akan ada akhir dalam hidupnya, maka dia akan berusaha untuk memiliki hati yang bijaksana. Dan orang yang tidak memikirkan realita bahwa suatu hari dia meninggalkan bumi ini. Dan dia tahu bahwa bumi ini pasti ada ujung waktunya. Maka orang ini pasti tidak mau mengerti serta tidak menghayati bahwa dia harus memiliki hati yang bijaksana. Atau boleh dengan kata lain, pasti orang ini hidup di dalam kecerobohan dan kecerobohan. Sesuka hatinya sendiri, lebih tepatnya begitu. Dia hidup untuk ego diri dan kepentingannya sendiri. Maka pagi hari ini saudaraku, ayo kita goreskan, kita torehkan di dalam hati kita bahwa kita ada di dalam perjalanan waktu yang pasti ada ujungnya. Dan pasti kita akan menutup mata kita suatu hari nanti. Dan yang menjadi kepastian lagi yang kedua adalah akan ada kehidupan setelah kita menutup mata di bumi ini. Amin saudaraku. Itu supaya kita pahami dulu. Dan di dalam proses kita menjadi serupa dengan Yesus, untuk kita bisa memiliki pikiran Yesus, perasaan Kristus, kita mau mengagumi bagaimana Tuhan itu memproses hidup kita. Maka saya selalu berkata apa? Hidup kita itu menarik kalau bersama dengan Tuhan. Betul, hidup kita itu menarik kalau kita berjalan dengan Tuhan. Karena Kristen yang benar pasti punya pengalaman bagaimana proses pembentukan seorang manusia lama itu berubah menjadi manusia berkodrat ilahi itu berlangsung dalam hari-hari hidupnya. Para teolog ya khususnya, itu seringkali seperti saya pendeta segala begini ya, teolog, kebanyakan stuck itu tidak bertumbuh, stagnan hidupnya. Kenapa? Karena merasa sudah punya pengetahuan tentang teologi cukup rasanya. Apalagi punya posisi di gereja, banyak orang menghormati, mendapatkan legitimasi dari jemaat bahwa oh ya Stephen Lim ini pendeta. Oh ya, Stephen Lim ini wakil Tuhan. Oh ya, seorang Stephen Lim ini rohaniawan. Oh ya, seorang Stephen Lim ini orang baik, cinta Tuhan. Itu membuat orang itu bisa jadi stuck, saudaraku. Jadi bodoh. Betul. Dan orang banyak rohaniawan, pendeta, teolog seperti saya, banyak stuck di situ dan akhirnya dia jadi bodoh di mata Tuhan. Maka saya mau ingatkan sekali lagi, kita gak boleh berhenti berubah sampai kita menutup mata. Gak usah hilang karena pujian, gak usah hilang karena kehormatan, gak usah hilang karena pangkat, dan gak usah hancur karena omongan orang. Amin. Kan kita punya Tuhan, kita lihat Tuhan, udah jalan aja. Mau di gunung tinggi, mau di lembah curam, aku tetap cinta Tuhan. Nah itu loh saudaraku. Maka tidak boleh berhenti untuk berubah lebih baik sampai kita terus menyerupai Kristus sampai kita menutup mata. Maka bukan berlebihan kalau kita selalu memikirkan hal ini. Karena kalau kita menunda untuk seperti Yesus, maka kita sedang terjebak di perangkap setan. Hati-hati dengan perangkap setan. Setan tidak takut Anda sering ke gereja.
Setan juga tidak takut Anda menabur uangmu, tenagamu, semuanya untuk gereja. Setan juga tidak takut kamu jadi pendeta. Tapi setan takut kalau hidupmu di penjara Tuhan. Maka Tuhan memberi hari yang baru. Tapi kita yang tidak mengisi hari-hari yang baru itu dengan sesuatu yang baru. Sebaliknya kita isi dengan cara hidup kita yang lama. Kebiasaan hidup kita yang lama. Kita mengisi hari hidup kita yang baru dengan isian yang lama. Kan ada tuh orang yang sukanya sakit hati terus berkepanjangan, gak beres-beres. Itu tipu daya setan. Iri terus sama orang, hidupnya lihat orang lain lebih baik, iri terus. Apalagi ya, gak jujur, suka bohong, terus suka bohong. Padahal udah pulang pergi gereja, berdoa, nangis-nangis, bahkan ditumpangi tangan pendeta pun rebah, bangkit, ya begitu lagi. Gak berubah. Kenapa? Karena dia memang tidak menghargai kesempatan yang diberikan oleh Tuhan sebetulnya. Mereka hanya main agama-agamaan, main Tuhan-Tuhanan itu. Maka pagi hari ini, saudaraku, itu semua hal yang mendukakan hati Tuhan kalau kau tidak berubah. Karena Tuhan beri kita hari yang baru supaya kita mengisi dengan cara hidup yang baru. Terus berkelanjutan terus. Hari baru diisi dengan isi yang baru. Yang lebih baik, yang lebih positif. Sehingga pada akhirnya saudaraku, keadaan kita makin indah, makin baik. Jangan stagnan. Jangan terus sama, jangan. Kemarin isinya apa? Hari ini isinya juga tetap sama. Itu stuck. Orang-orang seperti ini tidak akan beroleh kesempatan masuk langit baru, bumi baru. Maka terus terang saudaraku, kita tanpa sadar mengisi hari baru kita dengan cara hidup yang tidak baru. Hanya Tuhan yang bisa memberikan, dan kalau pemberian itu dari Tuhan, pasti berharga, pasti mahal, pasti luar biasa. Artinya apa? Hari yang baru itu mahal, saudaraku. Tidak ternilai. Maka harus diisi dengan kesucian hidup, kekudusan hidup, segala hal yang tidak melukai hati Tuhan. Segala hal yang menyenangkan hati Allah. Itu isian hidupmu dan hidupku. Tidak ada yang lain. Amin, saudaraku. Dan kalau setiap hari kita mengalami perubahan yang positif di dalam pimpinan Roh Kudus, itu berarti kita dapat melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Dan itu berkat terbesar dalam hidup manusia. Karena hal ini tidak bisa terjadi, tidak akan bisa terjadi atas mereka yang tidak memiliki gairah, semangat, ambisi untuk mengisi hari yang baru itu dengan kekudusan hidup. Maka tiap hari kita minta Tuhan jamah, jadikan kita orang yang dibarui setiap saat. Udah toh, gak usah nakal gitu loh saudaraku. Matanya jaga kekudusan, mulutnya jaga kekudusan, pikirannya jaga kekudusan, hatinya jaga kekudusan. Udah, jangan jahat sama orang. Udah, gak usah ngomongin orang yang gak perlu. Ayo diam. Waduh, saya ngomong ini udah ratusan kali mungkin. Tapi dableknya minta ampun, masih ngomongin orang. Ya, maka tiap hari itu minta sama Tuhan, jamah aku Tuhan. Aku mau jadi orang yang diperbarui. Udah, gak bersyukur hatinya. Amin. Apapun di tanganmu syukuri. Katakan kepada Tuhan terima kasih untuk semuanya. Tuhan, aku mau tenggelam dalam Tuhan. Aku tidak mau tenggelam dalam persoalan-persoalan berat hidupku. Tapi biarkan persoalan-persoalan berat hidupku itu sebagai sarana untuk aku semakin cinta Tuhan. Semakin aku bertumbuh. Semakin aku berubah cara pandangku. Dulu aku lihat masalah, aku lihat padang gurunnya. Aku tidak lihat ada mata air yang disiapkan Tuhan di padang gurun itu. Hari ini aku semakin dewasa. Aku lihat di luasnya padang gurun ini. Aku lihat ada mata air yang Tuhan siapkan. Aku bersyukur. Itu loh saudaraku, Kristen tuh begitu. Jangan di gedung gereja nangis-nangis. Pulang kamu menggerutu lagi. Di gedung gereja aja baru bisa ngomong terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik, Allah Bapa luar biasa. Tapi pulang dari gereja
sungut-sungut lagi. Terus bedanya kita semua ini dengan orang Israel apa? Tegar tengkuk kan, sama kan saudaraku. Jangan jadi manusia tegar tengkuk saudaraku. Ya, maka suatu hari kiranya kita berjuang di ujung akhir hidup kita, nanti kita menemukan matahari yang tidak pernah terbenam kalau kita jaga kekudusan. Amin saudaraku. Ya, dunia sudah semakin jahat, semakin kejam. Maka kalau kita tidak ada di dalam posisi yang jelas, yaitu di kutub yang bertentangan dengan kutub dunia, kita bisa terbawa. Kalau kita masih ada di tengah dalam status yang ya udahlah gini-gini aja lah, nggak usah berlebihan sama Tuhan. Ingat ya saudaraku, kalau Anda suam-suam, hilang Anda. Hilang dari hadirat Allah. Pasti Anda akan ditarik kuasa gelap. Makanya kita harus melarikan diri secepat mungkin. Kita harus memisahkan diri sungguh-sungguh supaya aku tidak mau ada di kutub yang bertentangan dengan kutub Tuhan. Aku tidak mau bertentangan dengan kutub Tuhan. Aku mau ada di kutub Tuhan. Dan itu pilihanku. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh ekstrim buat Tuhan, kau terus jadi manusia yang tegar tengkuk seperti bangsa Israel itu, pasti kau tidak akan sungguh-sungguh hidup kudus. Makanya pagi hari ini saudaraku, yuk berjuang, yuk lepaskan diri dari ikatan dunia dan percintaan dunia. Amin. Ya, kalau bagi siapapun yang mendengar pagi hari ini, ya pastor, aku mau. Letakkan tanganmu di dadak. Letakkan tangan kananmu di dadamu dan katakan, aku mau Tuhan. Roh Kudus, aku mau. Katakan itu dengan tulus saudaraku. Biar kita arahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan dan kerajaannya mulai hari ini. Amin saudaraku. Katakan kepada Tuhan, aku mau Tuhan garap hidupku. Ya, dan kita serius, aku tidak mau lagi menginginkan dunia. Ini bukan sesuatu yang mustahil saudaraku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan menolong engkau untuk menghambarkan jiwamu dari dunia ini. Supaya engkau semakin berambisi untuk hanya meneguk Tuhan saja. Ingat, manusia tegar tengkuk tidak akan dilayakkan Tuhan untuk memasuki langit baru, bumi baru. Maka pada pagi hari ini sebelum saya tutup renungan ini, berjuanglah jadi manusia yang ekstrim untuk Tuhanmu. Selamat pagi. Kiranya doa saya, kiranya apapun yang kau lakukan, pekerjaan, studi, keluargamu, kesehatanmu, hari ini dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Cintailah Tuhanmu lebih. Tuhan memberkati.